Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Meskipun saat ini kami ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi yakin dan percaya kasih-Nya yang sama boleh melingkupi kita. Terlebih lagi Roh-Nya yang sama boleh tercurah buat kita semuanya di hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan pujian-Mu dan sembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Mengalir dalamku, mengalir dalamku. jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku, yang menyertaiku. kami buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau Ambil alih hidup kami Tuhan. seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman dan percayamu katakan kembali, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Mengalir dalamku Tuhan, mengalir dalamku. dan jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu.
hati kami. Haleluya, haleluya. Beri pujian-Mu yang terbaik, sebab Dia layak kita sembah dan kita puji. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan kami tahu Tuhan, jikalau kami ada sampai pada pagi hari ini, Tuhan, semuanya hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini, di dalam rumah-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami di rumah mereka masing-masing dengan keluarga. Kami percaya bahwa Roh Kudus menjamah setiap kami semuanya, memberkati anak-anak-Mu yang melayani, memberkati jemaat Tuhan, sehingga kami boleh semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sarana ibadah kami, dan Tuhan memberkati hati kami masing-masing dengan sukacita ilahi, dengan hati yang subur untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya pengen sapa yang di rumah boleh dijawab ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersukacita hari ini sebab Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Terima sukacita surga. Mari yang di rumah boleh bertepuk tangan memuji Tuhan, boleh menari buat Tuhan. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
kita. Siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan apa? Dengan memberikan rohnya tercurah bagi kita. Menjadi penolong dan kekuatan dalam kehidupan kita. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjaya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kembali katakan, firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. sekali lagi katakan dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang kunantikan Tuhan. Engkaulah Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati jemaat Tuhan yang pagi hari ini Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang ada di rumah. Dan kiranya Tuhan, hadirat Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan yang hari ini, yang pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya. Ya, kalau kemarin malam bersama dengan saya, hari ini dengan saya. Semoga tidak bosan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul adalah Pribadi Allah dalam Roma 8. Sekali lagi saya katakan, pribadi Allah di dalam Roma 8. Kalau kemarin malam kita bicara tentang Roma 8 ayat 26, kita akan kembali lagi Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, di dalam Roma 8 ayat 26, saya meringkas yaitu Allah yang menampung keluhan-keluhan. Allah yang membantu segala kelemahan kita semuanya. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang membantu. Memiliki Allah yang menampung segala keluhan-keluhan Bapak Ibu. Apa yang hari ini, keluhan-keluhan apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Kemarin malam sudah saya sampaikan berapa keluhan-keluhan, bobot repot kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ingat, pribadi Allah dalam kitab Roma yang pertama adalah Allah menampung keluhan kita. Atau boleh saya katakan Allah tempat curhat Bapak Ibu, ya. Allah tempat curhat Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, berarti kalau kita punya pergumulan, kita punya tantangan, ya berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada orang lain. Jangan berseru kepada tetangga kita, sahabat kita. Berserulah kepada Tuhan. Karena Allah pribadi yang menampung keluh kesah kita. Allah pribadi yang saya boleh katakan tempat curhat Bapak Ibu. Ya. Jangan curhat kepada orang lain, karena bisa salah tangkap. Di sini dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ayat yang bagian B, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari. Kalau hari ini Bapak Ibu terbeban berat, ya sampaikan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang menampung beban berat Bapak Ibu. Keluh kesah Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 27, di sini dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di ayat yang ke-27 ini dikatakan bahwa
Allah ya, pribadi Allah dalam kitab Roma. Yang kedua adalah Allah yang menyelidiki hati. Allah yang menengok hatimu. Kita akan buka dalam Ayub 1. Ayub 1 ayat 2, ayat yang ke-8 di sini dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang menyelidiki hati nurani Bapak Ibu, Allah yang menengok hati Bapak Ibu. Lihatlah, ketika Ayub dalam kehidupannya sehari-hari, dia terbukti. Allah bertanya kepada iblis, iblis, kamu lihatlah hambaku Ayub. Di sini katakan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub lolos dari penyelidikan Allah. Karena apa? Ayub benar-benar terbukti imannya. Ayub benar-benar terbukti kualitas imannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia diuji, dia pun bisa tahan. Bagi kita semuanya, selain Allah menampung keluhan-keluhan kita, Allah juga menyelidiki hati kita. Allah menyelidiki hidup kita. Apalagi selama hampir 2 bulan ini, Allah menyelidiki hati kita. Apakah kita tertuju pada Tuhan? Ataukah kita tertuju pada orang lain? Ingat, Allah menyelidiki hatimu. Ayub sudah terbukti. Ayub lolos dalam penyelidikan Allah. Apakah kita hampir dalam Maret, April, Mei, 2 bulan, hampir 3 bulan ya, nanti 3 bulan pertengahan ya. Kita dalam pengawasan Allah. Kita dalam penyelidikan Allah. Bagaimana cara ibadah kita kepada Tuhan. Mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap malam dibagi share doa ini. Bahkan selama hampir ini 10 hari ini kita berdoa di rumah. Supaya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita, iman kita tetap tertuju pada Allah atau tidak? Atau kita mungkin selama gak ibadah di gereja, kita enak-enak saja. Ya, Allah yang menyelidiki hatimu. Allah yang menyelidiki ibadahmu. Allah yang menyelidiki hidupmu. Ayub sudah teruji hidupnya. Karena apa? Ayub terbukti orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, yang jujur dan menjauhi kejahatan. Apakah kita memiliki pribadi yang seperti Ayub? Milikilah pribadi yang seperti Ayub. Karena apa? Allah menyelidiki hatimu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua terlihat. Ya, kalau di depan saya mungkin tidak akan kelihatan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu bisa diselidiki hidupmu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita buka dalam Roma lagi. Roma 8 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga ya, yang
Pertama tadi Allah yang menampung, Allah yang membantu setiap kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua Allah yang menyelidiki hati kita, Allah yang menyelidiki hidup kita. Dan yang ketiga adalah Allah turut bekerja. Kalau di dalam Matius 1 ayat 23 di situ katakan yang bagian B, Immanuel, Tuhan beserta. Tuhan bekerja, Tuhan turut campur dalam hidup. Jadi di sini dikatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, aspek kehidupan kita. Baik yang kelihatan, tidak kelihatan. Hati kita, hidup kita, Tuhan turut bekerja. Orang lain tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Makanya Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu apa? Segala semuanya dalam hidup Bapak Ibu. Selanjutnya Allah turut bekerja untuk mengasihi saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Allah bekerja atas hidup saudara, ya. Karena apa? Dia mengasihimu. Dia sungguh mengasihimu. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selanjutnya Allah turut bekerja untuk mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 3 poin yang saya sampaikan. Allah sanggup menampung keluhan-keluhan Bapak Ibu. Allah sanggup menyelidiki hatimu. Allah sanggup menyelidiki hatimu. Apakah hatimu bocor atau enggak? Lihat, 2 bulan ini Allah sedang menyelidiki hatimu. Koreksilah Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, Allah turut bekerja dalam hidup kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, di dalam keadaan apapun Allah itu turut bekerja. Ya, Allah yang campur tangan dalam hidup kita. Allah yang selalu memperhatikan kita. Oleh sebab itu pribadi Allah yang di dalam Roma ini, oh luar biasa, jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Dia pribadi yang menampung keluh kesah Bapak Ibu, pribadi yang menyelidiki hati Bapak Ibu, dan pribadi yang turut bekerja, yang senantiasa ada dalam hidup Bapak Ibu. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Allah pribadi yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan pujikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Mari kita pujikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat hati pribadi Allah dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28. mengasihi Dia pribadi Allah yang menampung keluh kesah Bapak Ibu. Kau yang maha tahu, Ya, Dia Allah yang maha tahu, karena Dia menyelidiki hatimu. Ya, tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena apa? Dia turut bekerja dalam hidupmu. Yes. Berbagai-Mu Yang tak pernah habis di hidup, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau lihat kebaikannya. Dia pribadi Allah yang turut bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pribadi yang senantiasa mengerti dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Engkau pribadi yang menampung setiap keluh kesah kami. Engkau pribadi yang menyelidiki hati nurani kami. Bahkan Engkau pribadi yang turut bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap karya-Mu. Terima kasih untuk setiap yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam 2 bulan ini Tuhan, Engkau sudah menguji iman kami. Dan untuk waktu ke depan Tuhan, kami boleh lebih setia lagi di dalam beribadah kepada Engkau. Kami boleh setia lagi Tuhan, karena Engkau pribadi yang turut bekerja dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa berada dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalurnya Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat sukacita yang daripada Tuhan dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang akan menutup dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan arahkan hati dan iman kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama dengan iman, amin.